Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin alladhi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan Kepala Korps Lalu Lintas Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Aan Suhanan MSI. Ini insya Allah saya tidak lupa beliau, karena tanggal lahirnya itu berkebalikan dengan tanggal lahir istri saya. Jadi kalau istri saya 13 Januari, beliau 31 Januari. Ibu Dewi Suhanan yang kami muliakan, semoga Bapak, Ibu dan keluarga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pejabat utama, para direktur, kabid, juga seluruh insan Korlantas, kalau boleh saya menyebutkan, yang hadir baik tersambung offline ataupun online, doa yang kami harapkan tulus kami sampaikan. Semoga senantiasa seluruhnya dilindungi, disehatkan, dimudahkan dan diberkahi dalam menunaikan tugas mulia yang tadi diantarkan oleh Bapak Kakor Lantas dalam pengantar beliau. Tamu undangan juga tidak lupa disebutkan ada para unsur pejabat dari Polda Metro Jaya. Dan ini diantara sekian yang paling spesial dan disapa oleh Pak Kakor Lantas adalah ibu-ibu yang ada di hadapan kita. Kalau beliau tadi sebutkan di balik kesuksesan seorang pria ada ketangguhan seorang ibu wanita, maka dalam kaidah Korlantas dikatakan di balik sen kiri dari pasukan perempuan ada belok kanan yang dilakukan. Semoga para ibu yang hadir di malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan, semangat dan kekuatan. Ibu dan bapak, teman-teman sekalian, insan Korlantas, saya merasakan malam hari ini sebelum kita berdoa ada 3 kebahagiaan. Yang ini menjadi rahmat yang harus setidaknya kita syukuri di malam hari ini. Kebahagiaan pertama, Korlantas mendapatkan berkah dari Maulid Nabi, karena milad yang ke-69 ini bertepatan dengan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya mengapa bulannya ditetapkan bulan Hijriyah, karena peredaran bulan itu akan selalu membersamai perputaran bulan-bulan Masehi. Sekarang September, boleh jadi ke depan Rabiul Awalnya bisa bergeser, bisa ke Oktober, bisa ke November. Tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, di bulan ini, di tahun ini, bersamaan dengan menjelang lahirnya Korlantas nanti di 22 September, alhamdulillah Allah berkahi bertepatan dengan bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita berharap semoga keberkahan di bulan lahirnya Nabi menyertai dan meliputi seluruh insan Korlantas di lapisan bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, itu tidak cukup dengan amin, kita nanti harus tunjukkan dulu pedomannya itu. Kedua, saya merasa bahagia dan mengucapkan selamat karena malam ini Korlantas menginspirasi seluruh lapisan anak negeri dan memberikan contoh positif. Begini seharusnya kita menjadi bangsa, warga negara, masyarakat Indonesia. Polri-nya hadir, ulamanya datang, masyarakatnya gembira,
laki-lakinya, perempuannya, tua mudanya, yang masih ada ayah, yang telah ditinggal ayah, yang ada ibu. Ini yang kita rindukan dalam berindonesia, berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Jadi alhamdulillah malam ini Korlantas kirimkan pesan, insya Allah kalau ulamanya, polrinya, masyarakatnya, warga negaranya rukun seperti ini, kompak, berdoa bersama, saling mendukung, saling menguatkan, insya Allah rasa-rasanya Indonesia emas yang kita harapkan ke depan, kita bisa song-song dengan semangat dan keteguhan. Karena itu terima kasih seluruh bagian dari Korps Lalu Lintas ini. Semoga acara malam hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan ketiga, ini sebagai mukaddimah pengantar, Korlantas itu alhamdulillah hari ketetapan khusus lahirnya itu insya Allah akan selalu saya ingat, karena memang ini lahir 11 hari setelah saya lahir. Jadi saya lahir 11 September, Korlantas khusus, korps yang khusus dilahirkan 22 September. Jadi setelah 11 hari saya lahir Korlantas. Cuma tuanya tua Korlantas. Korlantas 69 tahun, kami 40 tahun 11 hari, tepat di hari kelahiran Korlantas. Mudah-mudahan insya Allah saya menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang insya Allah senantiasa membersamai korps ini, dunia akhirat, menjadi bagian dari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong teman-teman insan Korlantas tanamkan pada jiwanya, kalau ada 10 orang yang membersamai Korlantas, saya termasuk di dalamnya. Kalau tinggal 3 orang yang memberikan perhatian, saya 1 dari 3 itu. Tapi kalau tinggal 1 orang yang memberikan perhatian, ketahuilah boleh jadi saya orang yang masih memberikan perhatian itu. Hadirin sekalian, saya mohon izin ingin khususkan dulu ini pada seluruh bagian dari warga Korlantas. Anda mesti bangga menjadi bagian dari korps ini, karena setidaknya kalau Anda muslim, itu ada 8 hadis Nabi yang dihimpun oleh para ulama-ulama kredibel, yang dikhususkan 8 ini. Kalau kita riset ternyata seluruhnya terkait dengan tugas Korlantas. Nah ini yang jarang diviralkan. Jadi boleh nanti Pak Kapar kalau penerimaan yang ingin masuk korps Korlantas bisa dicantumkan 8 keutamaan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga saya ingin setiap yang masuk ke korps ini mengenakan seragamnya, dia bukan sekedar mendapatkan kebanggaan sebagai bagian dari abdi negara di Polri, tapi saat yang sama dia sedang mengabdi dan mendapatkan kebanggaan dari 8 hadis Nabi Muhammad SAW. Yuk kita ambil 1 hadis riwayat Muslim, nomor hadis 553, diriwayatkan oleh seorang bernama Jundub bin Junada, punya nama viral namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ibu kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ah, bagus. Kalau bilang kenal saya pulang tuh. Saya tahun lalu Pak Kakor, saya ngisi di Pekanbaru, Bu. Jamaah banyak. Begitu saya tanya, kenal Firaun? Kenal. Langsung saya pengen pulang tuh. Jangan-jangan ini ada yang menyamar gitu. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk kalangan sahabat inti di era Nabi, berubah dari kurang baik menjadi baik, mendekat kepada Rasulullah, mendapatkan pelajaran penting, jadi orang viral. Di antara hadis yang beliau sampaikan, saking pentingnya, langsung muridnya Imam Al-Bukhari yang mengambilnya, dicantumkan dalam kitab sahihnya, disebut dengan Sahih Muslim, diletakkan nomor hadis 553. Apa bunyinya? Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati
hasanuha wa sayyi'uha wa min a'malil mahasin al-adha. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Al-adha yunmatu 'anit tariq. Paham? Tidak. Yuk kita terjemahkan. Uribat alayya a'malu ummati. Satu kali ditampilkan kepadaku oleh malaikat. Allah tugaskan malaikat Jibril, ya Jibril, tampilkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'malu ummati, presentasi amal-amal umatnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ditunjukkan hasanuha wa sayyi'uha, yang baik begini, yang buruk begini. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik kita 15 abad yang lalu amalannya ditampakkan pada Nabi Muhammad. Amalnya, bukan orangnya. Yang buruk ditampakkan. Ya Rasulullah, ini umatmu nanti akan ada yang mengerjakan kebaikan, begini bentuknya. Ada yang nanti tergerak mengerjakan keburukan, begini jenisnya. Wa min a'malil hasani aw min mahasiniha, di antara amal baik yang ditampakkan itu al-adha yunmatu 'anit tariq. Ada orang yang mengambil profesi, melakukan pekerjaan khusus mengatur jalan, menghilangkan kesulitan orang-orang di jalan raya, menghilangkan gangguan orang-orang berlalu lintas dalam penerjemahan kekinian. Jadi berbanggalah Anda, berbahagialah Anda ketika mengenakan seragam dan di bahu kirinya bertuliskan Korlantas. Maka kalimat itu bukan hanya menunjukkan ada korps yang Anda banggakan, ada hadis Nabi yang melekat di dalamnya yang menjamin bahwa pekerjaan yang Anda kerjakan di korps itu dinilai baik oleh Nabi SAW. Viralkan Pak hadis ini Pak, karena saya yakin 900 orang yang ada di sini pun belum tentu tahu hadis itu. Jadi kalau kita tunjukkan ada yang Nabi puja, ada yang Nabi banggakan, korps ini, pekerjaan ini bukan kalimat pujian dari Adi Hidayat, bukan. Nabi yang sampaikan, ulama yang tegaskan, Imam Muslim yang dokumentasikan. Pekerjaan mengatur jalan, mengarahkan lalu lintas, menghilangkan gangguan di jalan, termasuk perbuatan baik. Saking baiknya, malaikat Jibril diperintahkan, tampilkan Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu diantara pekerjaan terbaik yang diridhai oleh Allah. Jadi mohon izin ini ya, bapak dan ibu, termasuk bayangkarinya, ibu support suaminya. Jadikan bangga, karena ini diantara pekerjaan yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Jadi boleh kalau bapak minta izin permisi nanti sama ibu, Pak Kakor bilang sama ibu, Mi, papi mau berangkat dulu. Ibu tanya, mau kemana Bi? Ingin menjemput kebanggaan hadis Nabi SAW. Jadi saya ingin katakan, Anda itu orang penting. Saya ulangi, saya ingin tegaskan, Anda orang penting. Saking pentingnya, misinya yang dibawa penting. Anda orang terpilih. Tidak semua orang yang ingin masuk ke sini bisa mendapatkan amanah yang diberikan. 1. 2, saya agak cepat. Banyak hadis yang kedua, karena waktunya agak terbatas. Sampai jam berapa kita, Bu? 11. Ibu silahkan sampai jam 11. Saya jam 9 pulang. Tolong tandain Pak, ibu ini sampai jam 11 tuh. Baik. 2, hadis Muslim lagi, saya cepat nih. Kalau tadi kebanggaannya tentang pekerjaannya, sekarang bagaimana profesi itu ternyata bukan hanya dinilai oleh pimpinan, tapi juga dicatat oleh malaikat yang khusus menambahkan pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin
falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an. Siapapun yang bisa mempermudah, menunjukkan, mengarahkan seseorang pada jalan yang dituju agar dia mudah mencapai tujuan, dia mudah mengakses kebaikan, maka orang yang mengatur, menunjukkan, mengarahkan itu akan dihadiahi pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada Polantas mengatur jalan supaya orang-orang yang sekarang ingin berangkat umrah itu cepat aksesnya, lancar jalannya. Itu semua yang dikerjakan di jalan oleh peserta umrah, zikirnya, di jalan dia sholat, dapat transfer pahala Polantas yang ngatur tanpa dikurangi sedikit pun. Ini jarang diviralkan. Kalau ditunjukkan jalan, ada yang tanya nih, ya, biasanya kalau saya lihat yang sering diviralkan tuh polisi di Arab. Musim-musim haji, musim-musim umrah, diambil gambarnya, ditampilkan betapa besar pengorbanannya. Kenapa hadis yang sama kita tidak terapkan di polisi kita? Kita tidak viralkan pekerjaan mereka tuh yang dengan kemanusiaan, kegigihan, keringatnya, ketabahannya. Gambil gambarnya, viralkan di media, caption di bawahnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang orang Arab, ingin sholat Jumat, mau tanya Polantas, karena tak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab juga tak bisa dijawab, akhirnya dia berpikir menggunakan bahasa Al-Quran. Sayyid, ihdinas siratal mustaqim. Istiqlal. Polantasnya juga lihat, jawab bahasa Arab nggak bisa, bahasa Indonesia nggak nyambung. Dia tunjuk, cek jalan Istiqlal. Oh, Pak, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak lurus lewat jalur ini, jangan belok-belok nanti tersesat, masuk ke sini celaka. Sampai dengan kalimat andalan itu ke Istiqlal, dia sholat dapat pahalanya. Mahal, Pak. Mahal. Jadi kalau kita mengambil kalimat pertama dari kalimat utuh mantan Kapolri yang kita sangat banggakan, yang namanya diukir di bumi, di lisannya sampai di langit insya Allah, yaitu Jenderal Polisi Hugeng Iman Santosa. Beliau punya kalimat yang sangat luar biasa, memang baik menjadi orang penting. Sepotong dulu. Jadi Anda ini termasuk orang baik yang diberikan tugas penting. Tugasnya penting. Pak Kakor tadi sampai merinci. Tugas kemanusiaan, membangun peradaban, mengakses, memberikan pelayanan. Ini bisa dipastikan, ini contoh ya, saya pun mengajarkan kuliah umum di Sespim itu. Kenapa bajunya coklat polisi? Coklat itu terintegrasi dengan setiap tapak warna tanah yang ada di bumi Indonesia. Jadi setiap ada tapak tanah di bumi Pertiwi itu, disitulah Polri hadir menjadi tapak kekuatan dari negara Republik Indonesia ini. Untuk Korlantas, setiap ada tapak jalannya, Korlantas yang ngaturnya. Jadi Anda bisa dibayangkan kalau tidak ada yang ngatur jalan, nggak lancar kita beraktivitas. Lihat yang bolak-balik mau kerja ke Jakarta. Lihat yang ingin berangkat haji, yang umrah, yang ke pengajian. Pertanyaan saya, berapa banyak di antara kita yang sering mendoakan orang-orang penting ini supaya dimudahkan, dikuatkan, dan dilancarkan tugas dan jalannya. Jadi yang pertama, ketika Anda mengenakan seragam ini dengan pangkat apapun, berangkat dan masuk pintu gerbang di depan ini, maka berbanggalah Anda bukan sekedar menunaikan tugas, tapi salah satunya jika Anda Muslim, berbanggalah tugas itu akan jadi kebanggaan bersama seragam Anda saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang kaidah selalu mengatakan bahwa setiap ada yang penting, maka di situ setan selalu hadir
untuk menggagalkan tugas-tugas yang penting itu. Maka semakin Anda menjadi orang penting, itu semakin tinggi tantangannya, semakin tinggi pangkat setannya, dan semakin kuat godaan-godaan untuk menjalankan tugas yang dimaksudkan. Itu rumus, Bu. Nanti lain waktu, Bu, ya, kalau kita ngaji di sini lagi, kita belajar khusus fikih setan, Bu. Belum pernah kan? Belum. Yang selalu kita hafalkan dulu kan malaikat, surga, ya, nikmat kubur. Kalau Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu selalu tanya kebalik sama Nabi. Ada yang tanya surga, beliau tanya neraka. Ada yang tanya nikmat kubur, beliau tanya siksa kubur. Sahabat itu kesel, kamu ini ngeyelnya luar biasa. Orang pengen ke surga, kamu tanya neraka. Maka kata Hudzaifah, kalau surga itu semua pengen standar, tapi kalau tidak tahu hal yang menjerumuskan ke neraka, menjauhkan dari surga, maka surga tak akan pernah bisa kita capai. Maka di samping belajar tentang malaikat, kita pun mesti tahu diantaranya ada 9 jenis setan yang membahagiakan. Ada berapa, Bu? Hati itu. Nah, contoh nih, sebelum masuk ke Korlantas, kita dulu aja nih, ya, Bu, ntar pulang ke rumah, tuh di rumah tuh ada setan khusus penunggu ruangan. Enggak, ini serius, ini saya sampaikan, serius, ya, namanya Dasim. Siapa namanya? Dasim. Nah, perempuannya Dasimah tuh. Muslim perempuannya apa? Muslimah. Mukmin, mukminah. Soim, itu tahu. Apa tugasnya? Setiap dia menunggu ruangan kita datang, itu memberikan was-was kekhawatiran. Makanya ibu nih kalau siang-siang biasa masuk dapur, kamar mandi, masuk kamar, itu malam bisa gelisah. Padahal ibu pakai baju putih, keluar malam ke dapur, awas tuh baju putih, rambut panjang nempel nih. Itu muncul. Nah, itu Dasim. Maka ketika disebutkan jenisnya, Nabi mengajarkan cara untuk menjauhkannya. Kata Nabi, jika Anda masuk ruang kosong, jika Anda masuk ke dalam rumah, di kantor, ruang baru akan dimasuki, ruang lama kosong akan dimasuki, maka faqulu, ucapkan, kata Nabi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum. Ketika Anda ucapkan assalamu alaikum, maka syaitan kemudian berkata, kita tidak punya tempat untuk berada di sini. Jadi ibu nggak harus tunggu jawaban, mau dijawab mau enggak ucapin aja. Waalaikumsalam, lari aja butuh. Tapi kalau tidak dijawab, ya, kemudian tidak kita katakan, kita masuk tanpa salam, setan langsung berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Ini yang menjadikan suasana rumah kadang tidak nyaman. Dan itu yang seringkali memecah belah hubungan harmoni di rumah tangga. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Kalau dibiarkan setan ini menetap, maka potensi mengganggu keharmonisan rumah tangga itu bisa terjadi. Saya punya anak, Bu, sekarang usia 11 tahun. Itu dari 3 tahun sudah saya ajarkan itu. Nah, kalau masuk kamar, ucapkan assalamualaikum, karena ada setan penunggu namanya Dasim. Kalau kakak ucapkan, dia langsung lari. Siap, Bu, ya. Dia lari langsung ke kamar, dia ucapkan assalamualaikum Dasim. Dia sebut namanya tuh. Yang mau saya katakan, Pak, tugas biasa kesehari-hari rutin masuk kamar saja ada setannya. Apalagi Anda memikul tugas penting, pasti pangkat setannya lebih tinggi. Karena itulah kita sempurnakan kalimat Jenderal Hugeng rahimahullahu ta'ala. Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang. Itu langsung kalau kita seskim di Lembang itu, disambut bawahnya melati, atasnya ada spanduk, posturnya langsung Jenderal Hugeng, gambarnya senyum, kalimatnya langsung besar. Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang.
Sebab ketika kita menjadi orang penting dan menjadi tidak baik, maka yang penting itu akan luntur dan gugur dari apresiasi menjadi kejatuhan dan cemoohan. Halo, kenapa diam begini? Maka dari itulah kita kenali apa tantangan yang akan dihadapi Korlantas dalam menunaikan tugas. Seperti apa kita atasi? Bagaimana kita membangun doanya? Inilah inti yang coba kita tampilkan di malam hari ini, selain kebanggaan yang kita rasakan dan kita bawa pulang. Jadi kita baru mulai nih Bu, kalau mau sampai jam 11 Ibu silakan. Bapak Ibu sekalian, saya bagi dan berikan solusi. Karena waktunya terbatas, kita bahas 2 saja. Solusinya juga kita berikan 2. Tantangan yang pertama yang pasti akan dihadapi dalam tugas itu tidak keluar secara eksternal, tapi muncul dari dalam diri kita secara internal. Karena itulah lontar jumrah yang digambarkan sebagai tantangan berkehidupan dicontohkan sejak era Nabi Adam, disempurnakan di era Nabi Ibrahim, Bu. Nabi Ibrahim itu kakek Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih ke 30 ke atas generasinya. Jadi kalau ibu hitung, Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30. Coba ulang itu ya. Nah ini sejak 30 generasi ke atas sudah dicontohkan. Jenisnya 3. Dan 3 inilah nanti yang akan disimbolkan dalam lontar jumrah. Setan tidak menggoda dari luar dulu, bukan lewat istri, lewat anak dari eksternal. Datang ke Nabi Ibrahim supaya tugas pentingnya tidak terlaksana dengan baik. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Quran surah As-Saffat di ayat 102 sampai 109. Diperintahkan oleh Allah, diuji, ada tugas penting Ibrahim, tunjukkan jenis pengorbanan, tunjukkan kepatuhan, tunjukkan ketaatan, diuji untuk menyembelih anak yang baru dilahirkan dan dinanti-nanti. Yang dituntut oleh Allah itu kepatuhannya, sehingga ketika beliau patuh digantilah itu kemudian dengan kibsh, bikibshin azim, sembelihan yang agung, sampai sekarang menjadi syariat kurban. Tapi apakah dengan kurban yang legasinya sampai detik ini, apa langsung dikerjakan? Tidak. Tugas penting itu diganggu oleh setan tingkat tinggi yang datang, yang kelak digambarkan dengan nama Aqabah. Apa namanya? Maka lontar jumrah yang pertama disebut jumrah apa? Aqabah itu gambaran dari nafsu kita yang harus dikendalikan. Kalau di Mekah itu di Jamarat ada Aqabah, maka kalau digambarkan di Indonesia mungkin jangkrik kali ya Pak. Jangkrik bos. Halo? Betul Bu? Ketika bertugas seragam dikenakan, setan masuk. Bagaimana cara yang telah ditentukan? Kan ini sudah ada aturan, juknisnya, juklaknya, ketentuan dari Polri-nya, aturan Korlantasnya. Bagaimana ketika di jalan kita mengatur, bagaimana saat menilang, bagaimana saat mengarahkan. Tapi hati-hati Pak, sehebat-hebatnya Bapak dipuji oleh Nabi, hadisnya sampai 8, setannya nggak diam. Begitu seragam digunakan, lewat mobil, setan nebeng. Oh, budak ketawa tuh. Mobil biasa lewat, mobil bagus, setan bilang, bukan polisinya, setannya yang bilang, oh jangkrik tuh, peluang tuh. Ya, kasino tuh emang pinter tuh, karena seragam tuh coklat, sinergi tanah, jangkrik tuh hewan tanah, bunyinya berisik, krik 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 krik. Ini godaan pertama.
Maka apa yang harus dilakukan? Ketika datang dari diri kita godaan untuk melanggar aturan, katakan, saya malu di hadapan Nabi dengan seragam ini karena dijamin dengan 8 hadis yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dipakai dengan seragam integrasi dengan tanah, pulang kembali ke tanah membawa seragam kebanggaan, masa dikalahkan oleh godaan nafsu yang tidak penting dalam kehidupan. Investasi kita panjang, Pak, Bu. Saya ini sayang betul. Maka dengan kasih sayang itulah yang penting kita jaga. Kedua, saya cepat. Setelah Jumrah Aqabah, ada Jumrah apa lagi? Kita mulai dari ula, kemudian usta. Nah, kalau disimpulkan itu eksternal. Polisinya sudah bagus, pengendaranya yang usil. Polisinya sudah bagus, pengendaranya yang usil. Polisi tegas, langgar lalu lintas, tangkap, tanya, SIM ada? Ada, Pak. STNK ada? Ada, Pak. Tahu ada lampu lalu lintas? Tahu, Pak. Kenapa dilanggar? Saya tidak tahu, ada Bapak. Polisinya sudah bagus, manusia yang kadang-kadang tidak bisa diajak menepati aturan. Itu sering saya temukan di jalanan. Satu kali praktek begini. Ini nyata nih, dari Bekasi mau Jumatan ke Kuningan. Di jalan kita ikuti, ya. Kemudian karena ngejar waktu, kami ikut ke bahu tuh. Depan tiba-tiba polisi menunaikan tugas, bagus itu. Diberhentikan, protap. Saya duduk samping supir, dibuka. Pagi, Pak. Siap, mau kemana? Ditanya mau kemana, yang dikeluarkan beda. Bapak lantas tanya, Bapak mau kemana? Yang dikeluarkan lain. Saya tahan tangannya. Pak, kami mau Jumatan, Pak. Saya kebetulan khutbah Jumat. Oh, siap Ustaz, silahkan dilanjutkan. Itu bukan Adi Hidayat yang sekarang Anda kenal. Kurang lebih 10 tahun lalu kejadian itu yang tidak banyak dikenal. Saya bilang sama supir pada saat itu, Anda ini nggak nyambung. Ditanya mau kemana, dikeluarkan yang lain. Nah, ini kadang-kadang yang nakal itu adalah orang-orang yang diaturnya. Dan memang sejak zaman Nabi yang begitu ada, Pak. Jadi kalau yang pertama, setan yang menawarkan gratifikasinya. Kalau yang kedua, orang-orang sekitarannya yang mencoba mengarahkan pada perbuatan buruk. Maka yang pertama hadisnya Abu Hurairah. Ditugaskan oleh Nabi patroli di lingkungan Baitul Mal. Tiba-tiba ketika menjaga Baitul Mal, gudang logistik, datang seseorang sembunyi-sembunyi mau coba ngambil bagian. Ditangkap sama Abu Hurairah. Ketika dipegang, orang ini bilang, tolong jangan pegang saya, jangan tangkap saya, nanti saya kasih hadiah yang belum pernah diberikan oleh siapapun. Gratifikasi. Pak, jangan ditilang, Pak. 100.000 deh, Pak, ya. Nah, itu contohnya gitulah gitu. Ya. Begitu disampaikan akan diberi sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh siapapun, Abu Hurairah ini seorang yang cinta ilmu, mau dikasihnya itu gambaran ilmu, senangnya bukan main, lupa lepas orangnya, belum sempat diberi apapun. Dilaporkan kejadiannya pada Nabi, kata Nabi, entar orang itu malam datang lagi. Kalau malam datang, cepat tangkap, jangan biarkan, dan laporkan kepadaku. Diintai malam, ditunggu-tunggu, ternyata benar datang lagi. Begitu datang, ditangkap oleh Abu Hurairah, dipegang, kata beliau langsung dikatakan, malam ini Anda tidak akan saya lepaskan. Saya bawa ke hadapan Nabi. Ini hadis sahih. Maka kata makhluk ini dia katakan, tolong lepaskan saya akan ajarkan Anda satu ayat yang kalau dibacakan setan akan lari tunggang langgang. Bengong karena belum pernah dengar kalimat itu sebelumnya. Maka diajarkanlah ayat kursi. Ketika disebutkan ayat kursi kaget, maka tiba-tiba makhluk itu pergi, tidak ada di hadapannya. Besoknya diadukan kepada Nabi, maka jawab Nabi, memang yang menyampaikan pada engkau itu kalimatnya benar, tetapi tetap dia salah. Tahukah engkau siapa dia, wahai Abu Hurairah?
Tidak ya Rasulullah, kata Nabi, itulah setan yang sedang menyamar. Nah, jadi kalau ada manusia-manusia begitu Pak, susah diatur, bacain ayat kursi itu. Kalau nggak pengen diatur juga, jangan cukupkan dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Jadi memang kekompakan itu penting. Kalau kita ingin tugas penting ini terjaga, kita juga ikut menjaga. Kalau memang ingin teratur dan lancar, kitanya tertib aturan. Sudah tahu tidak boleh belok, belok. Sudah tahu tidak boleh lawan arah, dilawan. Sennya kiri, beloknya kanan. Ini poin. Ya, ini poin. Oleh karena itu, solusinya bagaimana supaya dua ini kita saling menjaga. Besok insya Allah jalanan lancar, tertib, semua jadi orang baik, saling mendoakan dalam kemuliaan. Maka kuncinya dua. Ada berapa kuncinya? Dua. Yuk saya cepat aja. Kuncinya adalah maulid. Dan bersamaan dengan itu, alhamdulillah Korlantas miladnya bersamaan dengan maulid. Bu, maulid apa maulud, Bu? Maulid apa maulud? Maulid itu apa? Maulud itu apa? Kalau maulud itu bayinya yang lahir. Kalau maulid itu waktunya, waktu lahir. Nah, Ibu mau bahas maulid apa maulud? Ya, waktunya menjadi penting karena di situ ada sinyal-sinyal kebaikan. Jadi kalau Korlantas malam ini miladnya menyambut 22 September bersamaan dengan maulid, artinya ada sinyal kebaikan yang cahayanya dipancarkan dari lapangan dan pusat Korlantas di Jakarta ini. Kalau maulud, itu caranya. Bagaimana cahaya itu dipancarkan? Maka maulud namanya, bayinya, nama yang dilekatkan pada Nabi Muhammad SAW, itu semuanya nama sifat-sifat baik, bukan zat. Contoh nih, Adi, ini zat. Beliau Pak Aan, kalau dipanggil Adi yang nengok saya, dipanggil Pak Aan yang nengok beliau Pak Kakor. Itu zat, nama untuk membedakan satu dengan yang lain. Tapi kalau sifat, nama yang menunjukkan kemuliaan yang melekat pada zat pemiliknya. Pak Aan disiplin, Pak Aan jujur, Pak Aan rendah hati. Semakin banyak sifatnya, semakin mulia orangnya. Semua nama yang melekat pada Nabi Muhammad itu semua nama sifat. Nabi yang lain zat. Adam zat, Nuh zat, Musa sampai Isa zat. Semua Nabi Muhammad nama sifat. Ana Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Kafi, Al-Hashir. Semua sifat untuk menunjukkan bahwa tapak kehidupan Nabi Muhammad itu semua penuh dengan sifat kemuliaan yang diteladani. Di antara nama yang viral dalam Al-Quran dan solusi kita malam hari ini, itu ada dua. Satu Ahmad, kedua Muhammad. Satu apa? Dua apa? Inilah pesan penting di malam hari ini untuk insan Korlantas, untuk kita yang hadir online dan offline. Kita gali dengan cepat apa itu Ahmad, apa itu Muhammad, dan disitulah kita akan diakui sebagai umat Nabi Agung, istimewa, dan sebagai pemimpin Nabi dan Rasul yang utama. Bu, Ahmad itu bentuk superlatif. Superlatif itu yang paling tinggi dari kata Hamid asalnya. Ada Pak Hamid di sini? Ahmad ada. Nah, Ahmad itu di atas Hamid. Jadi kalau ada orang namanya Hamid, artinya dalam bahasa Arab orang yang senang mendekat kepada Allah. Jadi Arab tuh kalau ada kebiasaan satu tapi rajin ibadahnya, maka disebut Hamid namanya. Contoh, rajin tahajud walaupun belum senang puasa. Tahajudnya rajin, baca Qurannya biasa-biasa. Qurannya baru Iqra, tapi tahajudnya nggak pernah putus. Iqra, Bu.
Fata fa lam doma lu apa lu, kan gitu tuh ya. Tapi malamnya nggak putus tahajud, itu orang Arab menyebutnya hamid. Tapi kalau dia maaf, puasa iya sunnah, tahajud iya, baca Quran iya, sedekah iya, maka berubah namanya dari Hamid menjadi Ahmad. Nabi Muhammad kenapa diviralkan sekali disebut dengan Ahmad di Quran surah 61 ayat yang ke-6, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam, Yesus al-Masih, beliau mengatakan akan ada Rasul terakhir setelah saya, istimewa orangnya, tak bisa disaingi ibadahnya, sangat tinggi kedekatannya dengan Allah. Diabadikan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 2010 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Contoh, datang beberapa sahabat tanya Sayyidah Aisyah, bagaimana salat malamnya Nabi? Maka kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya, sulit diikuti. Maka karena penasaran, ikutlah orang-orang ini ngintai salat tahajudnya Nabi, salat di belakang Nabi. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat yang lainnya salat di belakang Nabi. Rakaat pertama ternyata Al-Baqarah 100 ayat. Sudah siap-siap ruku Pak Kakor, ternyata diselesaikan 286 ayat. Baru akan takbir ruku, tiba-tiba nyambung Ali Imran 200 ayat. Lalu tanya-tanya apakah 200 ini akan ruku, ternyata nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru selesai An-Nisa 5 juz 4 halaman, baru ruku rakaat pertama. Itu selesai sholatnya, tidak ada sahabat yang ikut lagi. Tapi poinnya bukan itu. Poin yang ingin dikatakan, ternyata kenapa ketika Nabi meningkatkan ibadah, diviralkan banyak hadisnya, ternyata membangun kedekatan dengan Allah itu akan menjadi satu filter dan proteksi terhadap nilai-nilai keburukan yang akan mengganggu tugas-tugas penting dalam kehidupan. Makanya ketika kita sholat, Allah langsung negaskan, innas sholata tanha anil fahsya. Itulah sebabnya kenapa amalan pertama yang dilekatkan pada orang-orang penting yang sekarang dikenal di bumi, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, itu dididiknya oleh Nabi dari awal sholat. Dan hebatnya, mereka akan membawa dan memangku tugas-tugas penting dalam berkehidupan dan dikenang sepanjang zaman. Sholat, Bu. Di Indonesia lebih hebat lagi, anak TK udah manasik tuh, levelnya naik, advance. Sholat, karena ditundukkan semua, tangannya pakai tahiyat, digunakan syahadat, mulai bertakbir, tunduk semua. Jadi ketika ini sudah koneksi dengan Allah, seragam dikenakan, hal-hal yang menyimpang akan diproteksi, karena kita akan terjaga dengan sholat yang telah ditunaikan. Jadi kalau tiba-tiba Pak Kakor sedang bertugas, datang orang mengatakan, Pak Jenderal, izin Pak, ada proyek bagus, fee-nya sekian. Maka Bapak Jenderal dengan bangga mengatakan, maaf ya, tangan saya tangan tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Tapi fee-nya naik Pak, 100 miliar. Anda ini, tunggu, saya istikharah dulu. Nggak ada istikharah ya Pak ya. Nah, jadi saya mohon seragam ini pakai sholat, nggak usah ganti. Kalau sedang tugas pakai itu, bangga kita. Seragam penting, emblemnya penting, hadis melekat, pakai sholat. Itu bangga ketika pulang menghadap Allah. Ini seragam kebanggaan Anda, seragam kebanggaan ya. Dua, yang kedua melekat pada nama Muhammad. Dengan Allahnya baik. Muhammad bentuk superlatif dari kata Mahmud, yang artinya baik secara sosial. Hablum minallah, hablum minan. Ritualnya bagus, sosialnya mulia.
kita jamakkan, maksudnya superlatif, tinggikan, maka berubah bentuknya dari Mahmud menjadi Muhammad. Jujur, Mahmud. Tapi kalau jujur, sabar, rendah hati, penolong, senyum, sapa, salam, gabungkan jadi satu, maka berubah dari Mahmud menjadi Muhammad. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran nama Muhammad. Surah 3 ayat 144, surah 33 ayat 40, surah 47 dengan namanya ayat 2, surah 48 di ayat ke-29. Ahmad 1 kali hubungan dengan Allah, Muhammad 4 kali hubungan dengan makhluk. 4 tambah 1 berapa? Rukun Islam. Hubungan sama Allah syahadatain, yang 4-nya syariat mengatur hubungan sosial. Pancasila, sila pertama terhubung dengan Allah, yang keempat implementasi ketuhanan bagian sifat-sifat sosial. Ini nggak usah dipertentangkan dan nggak usah rubah-rubah tuh. Ada ustadz rubah-rubah, saya jewer tuh. Saya pernah ditanya tuh, ya teman-teman di Polri, Ustadz kenapa Indonesia tidak menerapkan hukum Islam? Saya bilang Anda yang kurang pengetahuan. Pancasila itu rumusan syariat Islam yang diterapkan di Indonesia. Halo? Setuju? Nah, tidak usah aneh-aneh ya. Balik. Kapan sholat itu dipandang berhasil? Kapan ibadah ritual itu dipandang benar? Kapan Ahmadnya diakui oleh Allah benar? Ketika muncul dan ada pancaran sifat Muhammad. Anda sholatnya bagus, hubungan sama Allah. Tapi hubungan dengan manusia, dengan orang tua, dengan teman, dengan tetangga tidak bagus, tidak sempurna sholatnya. Awas, hati-hati. Kenapa penting saya sampaikan ini? Balik ke hadis. Hadis Muslim dari Abu Hurairah. Ini kata Nabi nih. Atadrunal muflis, tahukah kalian orang bangkrut yang nanti di hari kiamat ngaku sebagai umatku? Kata sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami, orang yang tak punya uang 1 sen pun, tak ada aset sedikit pun. Perhatikan kalimatnya, ini penting. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Orang bangkrut di hari kiamat. Kalau Anda bangkrut di dunia, Anda masih bisa berjuang supaya sukses di akhirat. Tapi kalau Anda bangkrut di akhirat, Anda nggak bisa memutar waktu untuk berjuang menjadi sukses. Dan lebih celakanya, orang ini ngaku umat Nabi. Ibu umat Nabi bukan, Bu? Halo? Ya. Kita mengaku umat Nabi, tapi coba lihat, jangan-jangan, awas, kita mesti waspada. Waspadalah dengan hadis yang akan Nabi tegaskan ini. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat dengan pahala rajin solat yang pernah dikerjakan. Solatnya rajin. Wasiyamin, puasanya rajin. Bukan cuma Ramadan, Senin puasa, Kamis puasa, tengah bulan puasa, puasa Daud dia puasa tuh. Ya, Bu, puasa Daud ya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis. Kalau ibu sudah puasa Daud, maka yang sunnah di bawahnya itu berhenti. Misal nih, Senin Kamis biasa puasa, Senin puasa Daud, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis ibu buka. Karena ibu sudah ikut Daud, puasa Kamisnya pahalanya tetap diberikan walaupun tidak menunaikannya. Tapi ingat, cuman puasa, tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Nah, itu yang bikin pusing tuh. Kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang baru. Nah, pusing. Balik, sholatnya rajin, puasanya rajin, wazakatin, zakatnya pun rajin. Maaf, cuma sayang, qad syatana hadza. Hobinya juga mencaci. Wa qadzafa hadza, senangnya nuduh. Wa daraba hadza, tangannya berkelahi. Dan puncaknya, wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar. Lihat. Saya tanya, sekarang sudah terjadi belum? Halo? Ada orang yang sholat yang suka mencaci ada? Cek di media sosial, banyak. Ada orang yang puasa tapi senang selisih ada? Ada. Dan hebatnya mengaku muslim. Dan yang lebih tidak masuk akal yang diperselisihkan hal-hal kecil.
Yang kunut dengan yang tidak kunut ribut. Sementara nggak ada yang ke masjid. Yang kunut ada dalilnya, yang tak kunut ada dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Saya di 2010 dapat undangan tugas di Mekah. Diminta pemerintah. Datang jemaah pertama. Kita sambut Masjidil Haram tuh. Samping saya persis. Tapi bukan dari Temanggung loh. Beliau dari Temanggung. Datang samping Imam Syekh Sudes, kan mazhabnya Hambali. Istawu, istaqimu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen jemaah pertama di samping. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram tuh. 70 hadis tentang bismillah. 4 cara bacanya. Jahar boleh, keraskan. Tidak dibaca sama sekali, boleh, langsung hamdalah. Silent, tipiskan, sirkan basmalahnya, boleh, ada hadisnya. Baca rakaat pertama dengan kencang, rakaat kedua tak dibaca, boleh. 4-4-nya sah. Yang salah, yang tidak baca Fatihah. Tapi yang terjadi sekarang ada yang ribut. Ketika ribut pahala hilang. Yang paling bahaya, ini yang hati-hati ya. Hati-hati betul ini. Kalau ada yang ngajak-ngajak begini, cepat tinggalkan. Karena ini yang disebut oleh Nabi, waspada, waspada, waspada. Aliran-aliran ekstrim yang sedikit-dikit hancurkan, tembak, bom. Labeli ini dan itu senangnya rusuh. Hati-hati itu. Safakadama hadza, tembak, bom, hancurkan, dan menyebut nama Allah di dalamnya. Awas, hati-hati. Hati-hati. Terjadi yang begitu 14 Januari yang lalu. Dan semoga tidak pernah terjadi lagi. Bom meledak di Jalan Tamrin. Itu saya sedang di Lampung, Pak Kapor. Jemaah langsung angkat tangan tanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Hati-hati. Ada satu korban aja, apalagi korbannya polisi, hati-hati tuh. Itu kalau disebut di An-Nisa ayat 94, itu langsung pesan kapling di neraka jahanam dengan 5 siksaan istimewa. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazauhu jahannam. 1. Khalidan fiha. 2. Wa ghadiballahu alaihi. 3. Wa la'anahu. 4. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. 5. Siapa yang merencanakan pembunuhan, korbannya 1, jatuh 1 aja, apalagi beriman, apalagi polisi, kena seragam, sedang ribat dia, itu dosanya berlipat. Oh, hati-hati. Dia seakan pesan kapling neraka jahanam, dilaknat oleh Allah, Allah murka kepadanya, disiapkan siksa berlipat sebelum masuk ke dalamnya. Maka jika ada orang sholat mencela orang lain, apa yang terjadi? Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Diambil pahala salatnya, diberikan pada yang dicela. Orang puasa memfitnah orang lain, ambil pahala puasanya, diberikan pada yang difitnah. Fa in faniyat hasanatuhu, jika habis kebaikannya, tersisa buruknya, pernah zalim, diambil dosa orang zalim, ditimpakan pada orang itu, faturiha finnar. Maka alih-alih dia masuk surga, dicuci dulu di neraka sampai bersih. Itulah orang bangkrut yang disebutkan Nabi. Jadi kalau malam ini kita bermaulid, disebutkan Ahmad pulang dari sini meningkat ibadah kita. Pulang dari sini kita rukun, saling membangun negeri, saling menguatkan. Yang polisi tunaikan tugas dengan baik atas dasar ketakwaan. Yang kita yang mengikuti itu doakan supaya lancar, dikuatkan, dimudahkan, patuhi urusan. Dan bagian sifat Muhammad yang kedua, maaf, ini bagian penutup sebelum berdoa, tidak semua ada yang di Korlantas itu semuanya muslim. Ingat baik-baik. Ahmad, ibadah kepada Allah, urusan private masing-masing personal. Silahkan yang muslim ke masjid, yang Kristen ke gereja, yang Hindu punya pura, lakum dinukum la ikraha
Nggak boleh kita paksa orang, nggak boleh kita ganggu orang, kita hormati. Tapi kalau tugas kemanusiaan, tugas lantas, tugas kemanusiaan, maka berlaku hukum universal di dalamnya, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Hati-hati, prit, Bapak lewat, masih boleh lewat, tiba-tiba berhentikan, Bapak nggak boleh lewat. Kenapa Pak? Karena Anda kafir. Wah, dosa itu. Nggak boleh. Ya, sama Muslim, sama Kristen, sama Hindu, sama Buddha, sama yang Konghucu, sepanjang kita umat Nabi Muhammad, tugas kemanusiaan, tugas sosial, semua punya tantangan, tapi semua punya solusi yang dinilai rata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya dua hadis sebagai penutup. Contoh, mohon maaf, dan satu kisah sebelum berdoa. Kata Nabi, ini pelajaran kecil aja nih. Ini saya lihat banyak pohon di sini. Hati-hati nih. Kalau ada orang punya pohon, buahnya sampai merambat ke tetangga, maka yang ke tetangga itu hakun mustarak, hak bersama, tetangga pun boleh ngambil. Bu punya mangga, Bu. Mangganya ada bagian yang ke tetangga. Itu ibu jangan sampai nunggu dia minta, ketuk pintu rumahnya. Dan ingat, Nabi tidak pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim. Semua, walaupun tetangga non-Muslim, ibu ketuk, pagi Bu, pagi, maaf ini ada mangga. Iya, saya tahu itu punya ibu. Betul, yang bagian saya punya saya, yang buahnya ke tempat ibu itu punya ibu. Jangan permisi, jangan tunggu saya izinkan, ibu pengen cepat ambil. Jangan sampai saya ambil buahnya, ibu kebagian sampahnya. Tetangga tanya, aturan dari mana itu Bu? Nabi Muhammad yang mengajarkan saya. Nikmat. Cuma mohon maaf, itu aturan buat pohon saja, hewan tidak. Saya ingatkan nih, awas, jangan sampai nanti ada non-muslim ikut, besok ayamnya Pak Kakor main ke dia tuh. Karena dia dengar ceramah sepotong, langsung dia potong tuh. Pak Kakor, baik bener Nabi Muhammad dia. Cuma pohon, hewan tidak. Hadis kedua, jika Anda masak makanan, banyak ibu-ibu nih, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah makanan itu walaupun apa banyak kuahnya. Tapi mengamalkan jangan pakai terjemah. Takutnya besok ibu masak opor, ayamnya ibu makan, kuahnya ibu kasih tetangga. Tetangga tanya, kok cuma kuahnya jeng? Hadis Nabi Bu. Nabi jadi tersangka tuh. Maksud Nabi jangan sampai tetangga salah paham. Mungkin besok-besok ada bumbu rendang yang dimasak singkong, asapnya nyampe tetangga, tercium dikira bau rendang, ternyata singkong. Bagi supaya tidak salah paham. Tapi Nabi tak pernah sampaikan kalau tetangga Anda Muslim saja. Tidak. Masak yang Muslim dikasih bagus, begitu lewat yang non Muslim, pancinya aja ditunjukin, bikin status. Kayaknya enak ya Bu, emang cuman saya Anda kafir. Itu langsung ditulis oleh malaikat dosa tuh. Implementasi Pak. Kalau ada promosi Skype keluar, Anda ajak makan, jangan beda-bedakan. Ajak semua. Yang Muslim, yang non-Muslim, apalagi nih waktu syukuran nih. Saya dengar kemarin kirim sembako ke daerah-daerah, jangan bedakan. Muslim kasih, non-Muslim kasih, semua bahagiakan. Supaya semua merasakan nikmatnya Maulid Korlantas ini. Berkahnya Maulid Nabi SAW. Kalau itu bisa kita lakukan, dikerjakan dengan baik, insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang lebih. Saya tutup, pernah ada kejadian, ada yang mengatakan Imam Ahmad, ada yang mengatakan Imam Hasan al-Basri. Tinggal satu flat dengan seorang pastor, tetangga baik, dua-duanya tokoh agama. Yang pastor di atas, yang imam di bawah. Ini kisah nyata. Qadarullah yang bagian atas, toiletnya pastor, itu pas di bawahnya itu kamarnya si imam. Bocor Bu. Turun ke bawah. Tiba-tiba satu kali, imam ini tidak keluar cukup lama, diduga sakit. Karena hubungan baik. Nah ini penting nih. Ya. Jadi bukan cuma rakyatnya, tokoh agama juga penting berhubungan baik. Diskusi,
berikan pencerahan, saling menyatukan dalam konteks membangun bangsa. Ini akrab, saking akrabnya, tahu sakit, orang pertama yang nengok beliau turun. Begitu dibuka kamar, kaget bukan karena sakitnya, mencium bau, tahu bocor dari atas. Beliau tanya Jail Imam Mahada, imam apa ini? Dengan santainya beliau jawab, hadi fajwah, bocor. Ibu tahu bocornya bagaimana? Bocor dari atas, ditadah pakai ember di bawah. Setiap penuh dibuang, setiap penuh dibuang, tanpa satu kalimat pun dikeluhkan kepada tetangganya. Ditanya, sudah berapa lama ini terjadi? Beliau jawab, isyrina sanatan, sudah 20 tahun. Tidak pernah bicara tentang kemuliaan Islam, nggak pernah bicara tentang ini dan itu, cuma mempraktikkan hal kecil untuk menghormati. Jatuh menangis, haru ingin memeluk, tanpa kemudian diduga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keyakinan itu pilihan, keyakinan itu dihormati, tapi yang paling penting membuktikan keyakinan kita kepada Allah dengan berakhlak yang mulia. Mudah-mudahan tausiah malam ini mengantarkan Korlantas yang punya akhlak mulia, mengantarkan Korlantas yang diridhoi oleh Allah, selamat dunia akhirat. Dan tolong tanamkan sekali lagi, saya menyayangi Anda semua tanpa membedakan dengan siapapun. Saya tidak pernah beda-bedakan TNI dengan Polri, semua saya sayangi. Saya doakan Pak, habis sholat tuh saya minta selalu. Yang kita butuhkan sekarang kedamaian, ketentraman, kita rukun, kita kuat. Dan terima kasih untuk Korlantas malam ini memberikan inspirasi untuk Indonesia. Kita berdoa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan menghadirkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semuanya. Saya mohon izin untuk duduk supaya lebih khusyuk kita dalam menunaikan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa menghadiri doa bersama ini ya Allah, di lingkungan Korlantas ini, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di majlis ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit atau keluarganya, kerabatnya seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma wala asiran illa yasartah. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan dalam tugas atau di rumah tangganya, maka mohon angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di malam ini pertemuan yang menghimpun kerukunan, kebaikan dan rasa cinta. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan kebaikan di antara kami. Allahumma barik ya Allah hadhihi syurtah ya Allah fi Korlantas ya arhamar rahimin. Barik tamamal mubarakah. Ya Allah, berikan keberkahan yang sempurna kepada rekan-rekan di Polri yang bertugas di Korlantas nih ya Allah. Bimbing dalam kebaikan, berikan taufik dalam kemuliaan, jauhkan ya Allah dari keburukan, dekatkan kepada kebaikan yang Kau ridhai semampu yang bisa mereka lakukan. Allahumma wahid sufufana wahfad biladana Indonesia wa jannibna minat tafruqah. Jannibna minat tafruqah. Ya Allah, kami mencintai negeri ini ya Allah. Mohon jaga negara kami ya Allah. Jaga bangsa kami ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kemampuan untuk menjaga negeri yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma hafad ya Allahumma ra'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami di semua level pemerintahan ya Allah. Berikan kasih sayang pada mereka, lindungi mereka dan bimbing mereka ya Allah, agar dapat memberikan kebijakan yang adil yang meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak. Allahumma ij'al ulama'ana mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami
Rukunkan ulama kami ya Allah, jauhkan dari perpecahan. Berikan kemampuan untuk ikhlas berdakwah, membimbing umat, mencerahkan, berkemajuan. Allahumma ya arhamar rahimin, kullu man mawjudun ya Allah fi hadzal maqam fabarikhum wa yassir umurahum. Ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini, laki-laki, perempuan, dari golongan manapun, di tempat manapun, berkahi hidup mereka ya Allah. Ringankan kehidupan mereka ya Allah, dan mudahkan kehidupan kami sampai kembali kepadamu dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.